Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai biduran atau urtikaria. Kondisi ini bukanlah hal yang aneh, banyak orang yang mengalaminya. Diperkirakan lebih dari 20% manusia itu pernah mengalami urtikaria setidaknya sekali dalam seumur hidupnya. Meskipun bentuknya mirip, biduran itu bukan bentol. Kalau bentol itu kan karena gigitan serangga seperti semut, nyamuk, kutu. Itu kalau bentol ada bintik di tengahnya yang merupakan tempat si cucukan, entupan, si tusukan, si serangga itu. Sedangkan kalau biduran itu mulus. Meskipun tampilannya mirip ya, sama-sama dia terjadi peninggian permukaan kulit dibandingkan sekitarnya, terus batasnya itu jelas dan warnanya merah dan rasanya gatel. Dan biduran itu kalau dipencet bidurannya warnanya itu memutih dia, tapi begitu dilepas pencetannya itu dia balik. Itu bleaching ya. Itu biduran. Terus ada juga kejadian lain yang mirip-mirip seperti biduran, itu namanya angioedema. Dia mirip-mirip karena sama-sama terjadi pembengkakan. Cuma angioedema itu dia lapisannya lebih dalam di bawah kulit. Kalau angioedema ini keseringan terjadinya itu bengkaknya ya di sekitar mulut, di sekitar telinga, atau di bagian dalam dari tubuh nggak kelihatan. Yang lebih bahaya itu kalau terjadinya di saluran pernafasan. Bayangin saluran pernafasan kita kalau bengkak gimana? Jadi susah bernafas. Ini bahkan bisa mengancam nyawa. Yang namanya biduran itu ada yang akut, ada yang kronis. Kalau yang akut itu dia munculnya cepat, sembuhnya juga cepat hilangnya. Dalam waktu hitungan jam udah hilang. Tapi kalau yang kronis itu bisa tahan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Bahkan pada kasus yang jarang, kronisnya itu bisa bertahun-tahun, itu biduran. Angioedema juga begitu, bisa bertahan lama, tapi tidak boleh dibiarkan berlama-lama kalau itu terjadinya di saluran napas. Kenapa? Bisa lewat orangnya kalau tersumbat saluran pernafasannya menyempit. Mendiagnosis biduran itu gampang-gampang susah, tergantung kasusnya. Kalau yang jelas ketahuannya biduran timbul setelah makan udang, biduran timbul setelah pakai parfum ini, itu gampang. Kita tahu, oh ini pemicunya adalah si udang yang dimakan, oh ini adalah parfum yang dipakai. Tapi kalau nggak jelas, nah itu sangat butuh kesabaran. Biasanya dokter akan banyak bertanya. Kenapa? Karena dokter nggak tahu apa aja yang dikerjain si pasien sampai timbul biduran. Kan biasanya pasien dengan biduran datangnya setelah bidurannya terjadi dong, bukan pada waktu sebelum terjadi dan di depan mata si dokternya keluarnya. Jadi nggak aneh juga kalau misalnya kadang ada yang bidurannya itu nggak ketahuan sebabnya apa. Ya karena kelolosan lah. Tapi kalau misalnya mau, bisa juga dilakukan uji kulit. Jadi si pasiennya itu kulitnya itu akan disengaja dipaparkan dengan hal-hal yang dicurigai sebagai alergen. Nah, nanti di kulitnya itu dinomorin tuh. Terus disuruh pulang pasiennya, dapat besoknya dilihat ada reaksi bentol nggak. Oh, kalau terjadi bentol berarti ini alergi nih. Nomor 1 apa nih alergennya? Nomor 2 alergennya apa gitu. Karena memaparkan terhadap alergen, uji ini tergolong agak nyiksa pasien ya. Biasanya nggak kita lakukan kalau bidurannya itu ringan atau jarang-jarang. Nah, kita lakukan kalau memang sudah mengganggu pasien dan kita perlu tahu apa ini penyebabnya. Cara lain untuk mengetahui pemicu dari biduran itu biasanya pasien disuruh nyatet apa aja yang dimakan, apa aja yang disentuh. Nah, waktu terjadi biduran tuh dilihat dari catatannya. Oh, ini nih. Jadi membantu pasien untuk mengidentifikasi. Nah, kalau cara ini repotnya apa? Nggak bisa dikerjakan oleh dokter. Jadi mesti pasiennya yang harus rajin-rajin ya. Kalau pasiennya nggak comply, ya susah dipakai metode ini. Kalau yang pemicunya karena misalnya obat-obatan, biasanya sih ketahuan waktu dipakein obatnya. Untuk obat-obat yang sering memicu reaksi alergi, biasanya dokter atau perawat itu akan melakukan uji suntik dulu, uji kulit dulu. Jadi sebelum dimasukin dosis yang full, dimasukin sedikit itu di kulit, dilihat apakah terjadi biduran atau enggak. Kalau terjadi biduran, pasien harus inget tuh, harus catat tuh. Jadi setiap kali berobat harus kasih tahu, dok, saya alergi obat XYZ. Jadi dokternya nggak akan meresepkan obat yang bikin biduran, yang bikin alergi.
Pada orang yang memiliki resiko mengalami anafilaksis atau reaksi alergi yang berlebihan yang bisa mengancam nyawa, uji provokasi itu nggak boleh dilakukan sembarangan. Karena yaitu takutnya kebablasan. Jadi hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten, biasanya berupa spesialis alergi. Jadi kalau misalnya amit-amit nih sampai itu orang terjadi anafilaksis, mereka udah siap obatnya apa. Apa aja sih hal-hal yang bisa memicu terjadinya biduran? Wah, macam-macam ternyata. Yang sering itu ya makanan. Makanannya juga macam-macam. Ada yang alerginya kacang, alerginya seafood. Ada yang seafood nggak apa-apa kecuali udang. Ada yang telur, macam-macam lah. Dan itu bukan berarti semua itu pasti menimbulkan, enggak. Kadang ada orang yang cuma 1 atau 2 aja, tapi ada juga yang wah banyak. Itu kalau didaftarin itu bisa berlembar-lembar. Bisa. Terus obat-obatan yang seperti saya bilang tadi, obat atau vaksin itu ada juga yang orang itu alergi nggak bisa pakai. Nah untuk ini harus dicatat ya. Terus ada yang timbul biduran itu kalau terjadi stimulus fisik. Misalnya kalau pakai ban pinggang kekencengan, terus bentol-bentol atau terkena dingin. Itu cara ngujinya gampang, ditempelin aja dengan es. Kalau ditempelin es dia jadi melentung, jadi biduran, ya berarti alerginya dingin. Ada yang alergi panas, ada yang karena paparan sinar matahari. Terus ada juga yang karena kontak, misalnya alergi lateks. Nah itu ya kalau terkena sarung tangan lateks atau pakai kondom yang terbuat dari bahannya lateks, ya jadi biduran. Ada juga beberapa tanaman tertentu yang bisa menimbulkan biduran. Terus serbuk sari. Penanganan biduran itu sebenarnya sederhana. Yang paling penting harus dilakukan adalah segera memutus kontak dengan pemicunya. Kalau misalnya biduran itu karena dingin, ya jangan ada di tempat dingin, hangatkan badannya. Itu kalau misalnya karena es, ya esnya itu jangan ditempelin di tubuh, terus dilap, terus diselimutin supaya nggak dingin. Kalau timbulnya karena konsumsi udang misalnya, ya jangan konsumsi udang. Kalau karena alergi telur, ya jangan konsumsi makanan yang mengandung telur. Kalau bidurannya disebabkan oleh obat-obatan, catat obatnya apa aja dan jangan konsumsi obat itu. Beritahukan selalu pada dokter yang merawat Anda kalau memang ada alergi obat. Saya pernah ketemu kasus orang yang alerginya terhadap henna. Jadi bagus sih kelihatannya, jadi seperti 3D ya itunya henanya. Semua yang kena henanya itu jadi melentung, benjol, urtikaria, biduran. Nah lucunya ini orang sebenarnya udah tahu kalau dia alergi henna, tapi kerjain lagi. Itu sih ya gimana ya, pokoknya hindarin penyebabnya lah, itu yang nomor 1. Untuk bidurannya sendiri bisa kita kasih obat antihistamin karena si biduran urtikaria itu timbulnya akibat kerja histamin. Tapi yang perlu sobat sehat semua ingat, yang namanya pemberian antihistamin itu nggak akan terlalu berguna kalau penyebabnya masih tetap ada pemicunya. Jadi selama pemicunya ada, efek obat itu kan dalam tubuh akan menghilang dengan perlahan. Begitu efeknya hilang, itu keluar lagi tuh keluhan gatelnya. Nah, gimana kalau misalnya seperti henna yang saya ketemu kasusnya itu? Ya berarti obatnya itu harus tetap diminum secara berkala. Setiap kali obatnya efeknya habis, dia minum lagi sampai itu hennanya terhapus, hilang, keluar dari sistem. Kalau untuk di rumah ya, itu mengurangin gatelnya kita bisa dengan kompres. Lihat nih, kompresnya juga kalau misalnya itu terpicu oleh dingin, ya jangan pakai kompres es. Sebaliknya harus pakai kompres yang hangat. Sebaliknya kalau misalnya terpicu oleh panas, ya kompresnya pakai yang dingin. Jangan pakai kompres hangat, nanti malah makin jadi bidurannya. Atau bisa juga dipakai kompres dengan calamine lotion. Itu untuk membantu mengurangin gatelnya. Yang penting sih dalam penanganan biduran ini, karena gatel, jangan digaruk. Karena kalau digaruk, itu nanti takutnya terjadi luka. Kalau terjadi luka, nanti meningkatkan risiko terjadinya infeksi di kulit. Nanti udah biduran, infeksi pula, nambah penyakit. Gimana caranya supaya nggak digaruk? Ya satu, pakai obat anti gatal lah, itu sangat-sangat membantu. Yang kedua, kuku dipotong, jangan tajam-tajam. Kalau perlu tidurnya
disarungin tangannya supaya kalau garuk itu dia nggak melukain bidurannya. Kalau yang bengkak itu sekitar mulut, apalagi saluran cerna, itu jangan diinin di rumah deh, cepet-cepet aja ke IGD terdekat, karena takutnya itu pembengkakan di saluran pernafasan, nanti nggak keburu dikasih obat untuk meringankan keluhan. Jadi nafasnya tercekik, itu bisa berakibat fatal. Jadi kalau pembengkakannya di daerah mulut, tenggorokan, apalagi di dalam, sebaiknya cepat-cepat aja. Lebih baik kita ke parnoan, pembengkakannya di mulut doang tapi kita ke IGD, dibandingkan kalau kita nganggap ini nggak apa-apa, nggak bahaya, tahu-tahu pembengkakannya di dalam. Giliran dibawa ke IGD udah nggak keburu obatnya kerja. Untuk pasien yang memiliki kecenderungan mengalami pembengkakan di saluran nafas, sebaiknya sih kemana-mana bawa EpiPen. EpiPen ini semacam suntikan, tapi suntikannya itu bentuknya seperti pen sederhana, tinggal dicoblosin aja, ditusukin aja, nggak perlu diukur-ukur segala macam. Dan ini mesti siap sedia dipakai kapanpun, jadi harus pastikan nggak expired ya. Dan setelah menggunakan EpiPen, bukan berarti oke nih leha-leha, enggak, tetap mesti diperiksa juga ke dokter. Untuk urtikaria yang kronis, mungkin penyebabnya itu ada yang lebih gawat lagi ya, jadi lebih dari sekedar alergi. Sebagian besar kasus urtikaria kronis itu memang dikaitkan dengan gangguan autoimun, tapi ada juga yang disebabkan oleh gangguan tiroid atau gangguan keseimbangan hormon, atau ada juga yang jarang itu ya karena kanker. Nah, kalau udah kayak gini penanganannya ya tergantung dari penyebabnya. Kalau gangguan autoimun, selain menghindari pemicu, mungkin perlu juga diberikan steroid ya, supaya melemahkan si sistem imunnya itu yang memicunya. Kalau misalnya karena gangguan tiroid, ya lihatlah gangguan tiroidnya kenapa. Kalau misalnya kanker, ya tergantung kankernya, kanker apaan, stadium berapa, lokasinya di mana, apakah bisa dioperasi atau enggak, macam-macam ya, tergantung kondisinya. Untuk mereka yang cenderung mengalami urtikaria parah atau anafilaksis, penting sekali untuk mengetahui pemicu dan menghindarinya. Kalau misalnya nih ada orang yang alergi dingin, kalau mau berenang, dicek dulu itu suhu airnya, dingin atau enggak. Jangan langsung nyemplung sebadan. Kalau misalnya airnya dingin terus membengkak seluruh badan, takutnya yang bengkak itu bukan cuma kulit di luar, tapi juga di dalam. Jadi mesti hati-hati ya. Pada orang yang urtikarianya karena panas, juga mesti cermat. Bukan cuma jangan berjemur, jangan berada di area panas. Kadang nih, kalau kita olahraga, suhu tubuh kita kan naik secara fisiologis. Itu juga bisa memicu terjadinya urtikaria biduran. Atau mungkin yang sedang mengalami kecemasan, itu detak jantung naik, itu juga suhu tubuh bisa naik. Dan itu juga bisa memicu terjadinya biduran. Jadi segala macam yang terkait yang bisa memicu itu harus cermat, harus dihindarin. Dan kalau memang ada kecenderungan anafilaksis, siapkan EpiPen. Sekian sharing saya hari ini tentang urtikaria atau biduran. Kalau Sobat Sehat suka dengan info kesehatan semacam ini, mohon like video ini, subscribe di channel saya, lalu aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng supaya Sobat Sehat bisa terus mendapatkan info-info kesehatan semacam ini. Kalau menurut Sobat Sehat info yang saya bagian ini bermanfaat, mohon share ke teman, saudara, kenalan yang butuh info ini supaya bisa menjadi berkat buat lebih banyak orang. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan, bisa langsung ketik aja di komen, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Tapi jangan konsultasi ya, karena konsultasi itu nggak bisa dikerjakan di forum yang sifatnya umum. Semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat dan jadi berkat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.